Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurfatania. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang contoh soal dan pembahasan terkait tentang himpunan. Soal yang pertama yaitu menyatakan himpunan. Soal 1. Himpunan faktor dari bilangan 12. Faktor dari 12 adalah angka yang dapat membagi habis 12. Yaitu angka 1, angka 2, angka 3, 4, 6, dan 12. Jadi yang dimaksud dari faktor dari 12 itu 12 jika dibagi 1 maka hasilnya 12. Tidak ada sisa. 12 dibagi 2 hasilnya 6, 12 dibagi 3 hasilnya 4, 12 dibagi 4 hasilnya 3, 12 dibagi 6 hasilnya 2, dan 12 dibagi 12 hasilnya 1. Maka untuk menyatakan himpunan pada soal yang pertama, kita misalkan itu merupakan himpunan F, maka himpunan F beranggotakan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kita lanjut soal yang kedua. Himpunan A yaitu himpunan dengan anggota X dengan syarat X itu kurang dari 20 dan X bilangan kelipatan 4. Oke, bilangan X yang kurang dari 20. Bilangan X yang kurang dari 20 itu merupakan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 20. Lalu syaratnya tadi ada bilangan kelipatan 4. Bilangan kelipatan 4 itu dimulai dari angka 4. Kelipatan berarti dikali 1. 4 dikali 4 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. Maka bilangan kelipatan 4 dimulai dari angka 4. Selanjutnya 4 dikali 2, 4 dikali 3, 4 dikali 4, 4 dikali 5. Itu merupakan bilangan kelipatan 4. Jadi bilangan kelipatan 4 yang kurang dari 20 yaitu 4, 8, 12, 16, dan 20. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Kita tahu ya kalau bilangan ganjil itu bilangan yang tidak bisa habis dibagi 2. Dimulai dari angka 1. Karena ini kurang dari 10, maka anggota dari himpunan bilangan ganjil kurang dari 10 yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya soal nomor 4, S adalah 10 bilangan asli pertama. Kita tahu ya, bilangan asli itu merupakan bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1. Sehingga 10 bilangan asli pertama itu merupakan bilangan dari angka 1 sampai angka 10. Sehingga himpunan S merupakan himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Selanjutnya soal nomor 5. Himpunan K adalah himpunan yang anggotanya X dengan X syaratnya itu lebih dari sama dengan 7 dan X kurang dari sama dengan 13 serta X merupakan bilangan cacah. Oke, berarti anggota himpunan dari himpunan K itu merupakan X yang merupakan bilangan cacah. Sebelumnya pernah kita bahas bahwa bilangan cacah adalah bilangan yang diawali dengan bilangan 0, bilangan positif yang diawali dengan bilangan 0. Jadi, kita dapatkan X dengan interval 7 sampai 13. Itu artinya angka 7 dan 13 itu ikut di dalam himpunan tersebut. Kita lihat di sini 7 dan 13 karena tadi X-nya lebih dari sama dengan 7. Berarti X-nya itu 7 ke atas. 7, 8, 9, dan ini X-nya kurang dari sama dengan 13. Berarti 13 ke bawah. 13, 12, 11, 10. Sehingga himpunan K itu memiliki anggota 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13.
Kita lanjut ke soal terkait himpunan antara dua himpunan, hubungan antara dua himpunan. Soal yang pertama yaitu diketahui A adalah himpunan pembentuk kata penduduk. Selanjutnya ada himpunan B yang beranggotakan E dan U. Dan himpunan C yang beranggotakan D, E, B, U. Kita definisikan dulu himpunan A itu anggotanya apa saja. Di sini A adalah himpunan pembentuk kata penduduk. Berarti pembentuk kata penduduk ini ada huruf P, ada huruf E, huruf N, huruf D, huruf U, dan huruf K. Jadi seperti itu ya. Penduduk yang ininya tetap sama kayak yang di depan, dudu, jadinya kita tulisnya hanya PENDUK. Selanjutnya, soal yang A. Apakah B itu merupakan himpunan bagian dari A? Jelaskan alasannya. Jawabannya iya, karena anggota himpunan B tadi E dan U itu juga merupakan anggota himpunan A. Di sini ada E dan U. Jadi B merupakan himpunan bagian dari A. Selanjutnya, apakah C itu himpunan bagian dari B? Jawabannya tidak. Alasannya, karena himpunan C yang anggotanya D, E, B, U bukan termasuk himpunan B. Di sini ada E, ada U. Tapi anggota himpunan D dan B pada himpunan C itu tidak terdapat di himpunan B. Jadi, himpunan C bukan himpunan bagian dari himpunan B. Selanjutnya yang C. Apakah himpunan C itu merupakan himpunan bagian dari A? Jawabannya bukan ya. Karena anggota himpunan C yaitu terdiri dari D, E, B, U itu bukan termasuk anggota himpunan A. Karena di himpunan A tidak ada huruf B. Di himpunan A ada huruf D seperti huruf C. Seperti himpunan C ada E dan ada U. Tapi di himpunan A tidak ada anggota B. Jadi, C bukan merupakan anggota himpunan A. Soal selanjutnya, diketahui himpunan G sama dengan A, B, C, D. Berapa banyak himpunan bagian dari G dengan banyak anggota 3? Sebutkan. Himpunan bagian dengan banyak anggota 3 dari himpunan G tadi. Tadi kan anggota dari himpunan G itu ada A, B, C, D. Lalu seandainya kita buat kelompok yang isinya 3 anggota saja, maka akan didapatkan ABC, BCD, ABD, dan ACD. Sehingga banyak himpunan bagian dari G ada 4. Jadi banyak himpunan bagian yang anggotanya 3 itu ada 4. Soal yang ketiga, jika A adalah himpunan bilangan genap di antara 31 dan 39, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A. Bilangan genap di antara 31 dan 39. Maka bilangan genapnya itu diawali dengan 32, 34, 36, dan 38.
Kemarin kita sudah membahas cara menghitung banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Caranya yaitu dengan 2 dipangkatkan N. N ini kita dapatkan dari sini, 1, 2, 3, 4. Sehingga 2 pangkat 4. Oke, soal yang ketiga. Jika A adalah himpunan bagian Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Jika A adalah himpunan bilangan genap di antara 31 dan 39, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A. Bilangan genap di antara 31 dan 39. Oke, berarti bilangan genapnya itu ada 32 anggotanya, 34, 36, dan 38. Cara menghitung banyaknya himpunan bagian dari A, kemarin sudah kita pernah bahas, yaitu rumusnya 2 pangkat N. N di sini yaitu banyaknya anggota pada himpunan tersebut. Di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. Jadi banyaknya himpunan bagian dari A ada 16. Soal yang keempat, diketahui himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, himpunan B dengan anggota X dengan syarat X bilangan cacah kurang dari 10, himpunan C yang beranggotakan 5, 6, 7, 8, dan himpunan D adalah himpunan asli genap kurang dari 10. Tentukan 2 himpunan ekuivalen dari himpunan tersebut. Mari kita ingat dulu, himpunan ekuivalen itu merupakan himpunan yang sama atau himpunan yang memiliki banyak anggota yang sama. Di sini kita sudah tahu bahwa himpunan A itu memiliki 4 anggota, 1, 2, 3, 4. Himpunan C memiliki 4 anggota, 1, 2, 3, 4. Sedangkan di sini kita belum tahu himpunan B itu memiliki berapa anggota. Coba kita cari. Berarti B bilangan cacah kurang dari 10. Berarti diawali dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 11 anggota. Dan himpunan D adalah himpunan asli genap kurang dari 10. Bilangan asli genap kurang dari 10. Bilangan asli itu merupakan bilangan positif. Berarti bilangan asli genap kurang dari 10 diawali dengan angka 2, 4, 6, dan 8. Di sini ada 4 anggota. Jadi, 2 himpunan ekuivalen dari himpunan-himpunan tersebut yaitu A ekuivalen dengan C. Di sini A ada 1, 2, 3, 4 anggota. Di sini juga ada 1, 2, 3, 4 anggota. Selain itu, C ekuivalen dengan D. Selain itu, A ekuivalen dengan D.
Di sini hanya ada 4 anggota. Ini D-nya juga ada 4 anggota. Seperti itu. Kita lanjut pada contoh soal operasi pada himpunan. Jika ada himpunan M dengan anggota 2, 4, 6, 8, 10 dan himpunan N dengan anggota 1 dan 8, tentukan anggota dari M irisan N. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa irisan itu adalah himpunan yang anggotanya sama dari kedua himpunan tersebut, sehingga himpunan M irisan N itu merupakan anggota yang sama dari kedua himpunan tersebut. Dari himpunan M dan N kita tahu hanya ada satu angka yang sama, yaitu 8. Sehingga himpunan M irisan N itu anggotanya 8. Soal yang kedua, jika A adalah himpunan faktor dari 18 dan B adalah himpunan faktor dari 10, tentukan anggota A gabungan B. Kita cari dulu faktor dari 18 dan faktor dari 10. Faktor dari 18. Di sini kita bisa dapatkan 1, 2, 3, 6, 9, 18. Karena jika 18 dibagi 1, dibagi 2, dibagi 3, dibagi 6, dibagi 9, dibagi 18, maka akan habis. Faktor dari 10 itu 1, 2, 5, 10. Jadi ini yang dimaksud habis membagi. Sehingga A gabungan B itu merupakan gabungan dari kedua himpunan ini. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 18. Selanjutnya, ada soal diketahui himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 6, 12 dan himpunan B yang beranggotakan 2, 4, 6, 8. Hasil dari B minus A itu berapa? Oke, di sini himpunan B itu kan anggotanya 2, 4, 6, 8. Kita cari anggota himpunannya yang sama. Yang sama itu 2, 4, 6. Maka kalau himpunan B dikurangi himpunan A, maka yang sama ini dihapus, maka B minus A hanya. Soal selanjutnya, diketahui S adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 20, dan A adalah himpunan faktor dari bilangan 10. Komplement dari A adalah, di sini S adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 20. Bilangan prima, ingat bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa membagi dirinya sendiri dan angka 1, dimulai dari angka 2, bilangan prima. Satu-satunya bilangan prima genap itu hanya 2. Jadi bilangan prima yang kurang dari 20 itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Lalu tadi ada himpunan A. Himpunan A itu adalah himpunan faktor dari bilangan 10. Di awal tadi kita sudah membahas ya. Faktor dari bilangan 10 itu ada 1, 2, 5, 10. Maka komplement dari A komplement itu merupakan himpunan yang bukan anggota dari himpunan A. Dari himpunan semesta ini, kita cari tahu mana
yang merupakan anggota A. Di sini bisa kita lihat bahwa anggota himpunan semesta yang merupakan anggota A itu 2 dan 5. Sehingga 2 dan 5 ini dihapus sehingga bisa disimpulkan bahwa himpunan A komplement atau himpunan yang bukan A itu 3, 7, 11, 13, 17, dan 19. Selanjutnya yaitu soal kelima. Diketahui A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 9. B itu merupakan himpunan X dengan syarat X itu lebih besar sama dengan 1, dan X kurang dari 8, dan X merupakan bilangan ganjil. Selanjutnya himpunan C adalah himpunan yang anggotanya X dengan syarat X lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 9. Dan X bilangan kelipatan 3. Lalu ditanyakan A gabungan B irisan C. Oke, di sini akan kita jawab. Himpunan A merupakan himpunan bilangan prima kurang dari 9. Maka anggotanya 2, 3, 5, 7. Bilangan prima kurang dari 9. Lalu himpunan B itu X yang lebih besar sama dengan 1. Maka satunya ikut karena lebih besar sama dengan. Dan X bilangan ganjil sehingga setelah 1 yaitu angka 3, bilangan ganjil angka 5, lalu 7 karena kurang dari 8. Lalu himpunan C. Himpunan C merupakan himpunan yang anggotanya X dengan X lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 9, dan X merupakan bilangan kelipatan 3. Bilangan kelipatan 3 itu berarti dimulai dari angka 3. 3 dikali 1. Lalu 3 dikali 2, 6. Dan 3 dikali 3, 9. Karena 3 dan 9 itu masuk. Di sini X lebih besar sama dengan, dan di sini X kurang dari sama dengan, sehingga 3 dan 9 masuk. Himpunan C ada 3 anggota yaitu 3, 6, dan 9. Mari kita hitung. A gabungan B. A ini, B ini. Kita gabung. Di sini ada himpunan yang sama, 3, 5, 7. Kita tulis. Di sini ada anggota 1, anggota yang lain yaitu 2. Maka A gabungan B yaitu 1, 2, 3, 5, 7. Lalu A gabungan B kita iriskan pada himpunan C. Tadi A gabungan B di sini himpunan C-nya 3, 6, 9. Irisan berarti kita mencari himpunan yang anggotanya sama. Dari himpunan ini dan ini, anggota yang sama itu hanya 1, yaitu 3. Sehingga hasil dari A gabungan B lalu diiriskan ke himpunan C yaitu 3. Selanjutnya yaitu soal tentang diagram Venn. Suatu kelas terdiri atas 40 siswa, 29 siswa suka makan soto, 32 siswa suka makan bakso, dan 25 siswa suka kedua-duanya. Pertanyaannya, banyak siswa yang tidak suka kedua-duanya. Coba perhatikan diagram Venn di bawah ini. Oke, di sini 40 atau semesta. Jumlah dari semua orang di kelas ada 40. Lalu S ini soto, lalu ini bakso. Di sini boleh ditulis S dan B atau huruf apapun, terserah. Lalu di sini ada 25 siswa suka keduanya, maka kita taruh di tengah. Karena yang suka soto dan bakso itu, yang suka keduanya ada di tengah. Tadi menyukai soto itu ada 29. Berarti 29 ini ada yang menyukai bakso juga.
Maka yang menyukai soto saja itu 29 dikurangi 25, hanya 4 orang yang menyukai soto saja. Selanjutnya di sini ada 32 siswa yang suka makan bakso. 32 siswa suka makan bakso. Ada beberapa siswa yang suka makan soto juga kan? Nih, berarti yang suka makan bakso saja itu 32 dikurangi 25. Berarti hanya 7 orang siswa yang suka makan bakso saja. Oke, kita udah mendapatkan yang suka soto saja, yang suka keduanya, dan yang suka bakso saja. Kita hitung semua siswa yang ada di suatu kelas tadi, jumlahnya ada 40. 40 itu merupakan jumlah dari yang suka soto saja, 4, yang suka kedua-duanya, 25, yang suka bakso saja ada 7, dan yang tidak suka kedua-duanya. Kita misalkan X. Lalu kita hitung, di sini kita dapatkan 36 plus X sama dengan 40. Maka kita dapatkan X sama dengan 40 dikurangi 36, yaitu 4. Jadi, banyak siswa yang tidak suka kedua-duanya, itu ada 4 siswa. Soal selanjutnya, diketahui kelas 7A akan mengadakan karya wisata. Sebelum karya wisata dilaksanakan, 40 siswa kelas 7A dilibatkan untuk menentukan tempat tujuan. Hasilnya adalah 24 siswa memilih Surabaya, 22 siswa memilih Jakarta, dan 4 siswa tidak ikut, sehingga tidak memilih keduanya. Banyak siswa yang memilih kedua tempat tujuan itu ada berapa orang? Oke, tadi di sini ada 40 siswa, semestanya 40, lalu ada yang memilih Surabaya dan memilih Jakarta. Tadi ada 4 siswa tidak memilih keduanya. Kita taruh di sini, di luar. Lalu yang ditanyakan banyak siswa yang memilih kedua tempat. Berarti yang memilih keduanya itu belum tahu ada berapa, kita misalkan X. Tadi 24 memilih Surabaya, maka yang memilih Surabaya saja itu 24 minus X. Yang memilih Jakarta tadi ada 22 siswa, maka yang memilih Jakarta saja itu 22 minus X. Mari kita hitung, 40 itu sama dengan yang memilih Surabaya saja, 24 minus X, yang memilih keduanya, X, yang memilih Jakarta saja, 22 minus X, ditambah yang tidak memilih kedua-duanya, 4. Setelah itu kita hitung, kita dapatkan 40 sama dengan 50 minus X. Maka X sama dengan 50 minus 40, kita dapatkan X sama dengan 10. Jadi, banyak siswa yang memilih kedua tempat tujuan, yaitu Surabaya dan Jakarta, ada 10 siswa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.